Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini aku ada satu video yang menurutku ya harus gua reaction ya, karena ini menyangkut dari harga diri seorang TKI guys gitu. Gimana videonya? Ini deh guys. Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah, memalukan Indonesia di luar negeri. Apa kalian tidak tahu? Kami pekerja migran Indonesia adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, kami menyumbangkan 139 triliun, menjadi penyumbang devisa kedua setelah sektor migas. Bukannya kami dihargai, jasa kami dihargai, tapi kami malah dihina. Ada sekitar 270.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Apakah kalian sanggup orang-orang kaya goblok memberikan kami pekerjaan? Ha? Pemerintah saja tidak sanggup memberikan pekerjaan, apalagi kalian. Makanya kami merantau di luar negeri, menjadi seorang PMI. Kalau kalian malu ada PMI di luar negeri, ya salahkan pemerintah saja. Kenapa tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya sendiri? Apa kalian tahu orang-orang kaya goblok gimana susahnya cari pekerjaan di Indonesia? Cari pekerjaan di Indonesia itu susah. Kami harus bersaing dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang untuk sebuah pekerjaan. Ditambah lagi persyaratannya nggak mau masuk akal Indonesia itu. Umur 25 tahun, tapi harus pengalaman 26 tahun. Harus penampilan menarik, harus bisa inilah, harus bisa itulah. Di Indonesia saja, pekerjaan dibatasi sampai umur 25. 30 tahun di Indonesia sudah dianggap sepuh, sudah dianggap tidak berguna, tua renta. Sedangkan di luar negeri, umur 60 tahun, 70 tahun, masih bisa bekerja, ya tetap dipekerjakan. Jadi tolonglah buat orang-orang kaya yang berlibur ke luar negeri, kalau bertemu PMI itu atau pekerja migran Indonesia, kalian jangan memandang sebelah mata, jangan menghina. Seenggaknya kami dihargai saja udah cukup itu. Tidak perlu kan penghargaan sebagai pejuang devisa, dibuatkan logo, dibuatkan patung pejuang devisa, tidak perlu. Kami hanya perlu dihargai layaknya seperti manusia. Ya memang seperti itulah kita dipandangnya oleh orang-orang Indonesia itu. Iya, kita memang babu di negeri orang, tapi perlu kalian tahu bahwa kita ini lebih dihargai di negeri orang. Keringat kita itu lebih dihargai di negeri orang gitu. Siapa yang perlu disalahkan? Setiap kali kita itu dicaci maki, dihina, kayak kita itu apa ya, makan sama orang itu gitu. Padahal kita enggak. Kita itu berjuang di sini. Dan perlu kalian tahu, nih guys, perlu kalian tahu, kami merantau itu, kami tidak punya cita-cita sedikit pun untuk merantau gitu. Kami pengennya itu kerja di rumah, kerja di kampung, kerja di Indonesia, tiap hari ketemu keluarga. Ingat guys, kita kesini itu rela meninggalkan keluarga karena kami di sana tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ini atas dasar kebingungan kita aja. Apa yang mau kita kasih ke keluarga kita kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak punya penghasilan? Ya dengan terpaksanya kami ke luar negeri ini bukan karena apa, karena faktor ekonomi. Iya, kita memang menjadi babu di sini. Kalian mengatakan bahwa kami ini mempermalukan negara lah dengan menjadi babu di negeri orang. Ya kalau kalian nggak terima, kami menjadi babu di negeri orang, siapkan kami pekerjaan di sana, kami akan pulang. Kami ini bukan apa ya, kami itu
sedih ketika apalagi bulan Ramadan seperti ini. Ketika bulan puasa seperti ini menjelang hari raya, biasanya kita kumpul sama keluarga. Kita itu nggak punya cita-cita seperti itu, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, nggak punya cita-cita sedikit pun terletak di pikiran kita, di hati kita, nggak ada guys. Untuk terpisah dengan keluarga itu nggak ada sedikit pun. Tapi kami terpaksa, gitu. Hinaan itu kita nggak pernah dihina oleh orang-orang yang ada di negara ini, tapi kita selalu dihina oleh orang-orang sendiri. Sehina itukah kami? Padahal kami ini sampai sekarang masih menjadi penyumbang devisa terbesar. Apa kalian nggak paham devisa itu apa? Bisa jadi yang kalian nikmati itu adalah keringat kami. Bahkan ada yang nggak tahu apa itu devisa, sehingga kami itu dicaci maki. Seperti pertanyaan dari abang ini. Saya akan jelaskan kenapa kami pekerja migran Indonesia disebut sebagai pejuang devisa negara. Kita pahamin dulu apa itu devisa. Devisa adalah suatu alat pembayaran antar negara yang diakui secara internasional. Nah, tuh dengerin. Jika devisa suatu negara selalu bertambah, maka perekonomian di negara tersebut akan berkembang. Nah, devisa dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, surat berharga, emas batangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kami, para pekerja migran Indonesia ini, menyumbangkan devisa dalam bentuk remitansi. Secara tidak langsung, negara mendapatkan keuntungan. Remitansi adalah jasa pengiriman uang, yang mana pengirim dari Indonesia ke luar negeri, ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, kami para PMI mengirimkan uang yang kami dapatkan ke Indonesia, ke keluarga kami yang ada di Indonesia. Ini disebut dengan remitansi masuk, yang mana uang yang kami kirimkan ini selanjutnya akan digunakan entah itu untuk membeli kebutuhan pokok, untuk anak sekolah, bahkan untuk modal usaha. Yang artinya uang yang kami kirimkan ini secara tidak langsung membantu perputaran roda perekonomian negara. Perlu digarisbawahi bahwasanya devisa atau remitansi kami para PMI ini tidak masuk dalam pendapatan negara. Di tahun 2023 saja ada sekitar 270.000 PMI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan dari tahun 2007 sampai tahun 2023 ada sekitar 4,8 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Coba kalian bayangkan jika satu PMI ini saja mengirimkan 1 juta ke keluarganya di rumah, kalian kalikan 4,8 juta total seluruh PMI, maka sudah 4,8 triliun setiap bulannya. Kalikan lagi 1 tahun 12 bulan, maka sudah dapat 57,6 triliun setiap tahunnya. Bagaimana kalau satu PMI ini mengirimkan lebih dari 1 juta? Sudah berapa ratus triliun itu uang yang masuk ke negara. Apa tidak berputar itu perekonomian sebuah negara? Tapi kami PMI masih dipandang sebelah mata. iya, kita itu memang jadi babu di sini. Tapi guys, biasanya itu yang menghina kita. Yang menghina kita itu biasanya orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang nggak kerja di sana, nggak punya penghasilan, yang nganggur gitu. Gue bingungnya itu, kenapa nggak memikirkan masa depannya sendiri daripada harus mencemooh atau menghina orang yang sedang berjuang di negeri orang gitu. Kita itu bukannya sebenarnya kita itu nggak mau sebenarnya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Itu bukan pilihan sebenarnya untuk kita. Seandainya negara menyiapkan kita pekerjaan di sana yang layak, yang seimbang dengan pemasukan dan pengeluaran, kita pasti pulang tanpa disuruh pun kita pulang, gitu. Semua PMI setuju, pasti setuju kalau ada kerjaan di Indonesia yang layak, yang seimbang dengan pengeluaran dan pemasukannya, kita pasti pulang. Nggak usah disuruh itu semua. Ya mohon maaf lah jika kita ini mempermalukan kalian. Kalau kalian merasa malu dengan adanya TKI dan TKW atau PMI yang ada di luar negeri gitu. Mohon maaf lah gitu ya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pilihan lain. Selain kita harus keluar dari negara kita untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk anak dan istri kita. Ya mau gimana lagi? Kita itu bukan dengan terpaksa kami sebenarnya ini. Dengan terpaksa. Nggak ada di dalam hati kita, pikiran kita itu punya cita-cita untuk menjadi PMI. Nggak ada. Ini pilihan terakhir guys. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau seandainya di tempat kita, di negara kita,
pekerjaan itu layak dan gajinya lumayan, saya yakin PMI yang ada di luar negeri pasti pulang dengan sendirinya. Pasti pulang dengan sendirinya. Tanpa kalian hina pun pasti kami pulang. Kalau gue pribadi, mau kalian hina seperti apapun, gue nggak peduli. Gue nggak peduli guys, gitu. Karena bagi gue orang yang menghina gue tuh, ya bagi gue tuh orang-orang yang nggak penting aja, gitu aja. Kita tuh nggak perlu dibuatin patung lah untuk menghargai PMI, nggak perlu. Cukup kita itu ya dengan dihargai, permudah kita itu, permudah dengan urusan kita itu, permudah pembuatan paspor atau pelayanan selama kami ada dalam negeri, perlindungan kami selama ada di luar negeri itu dipermudah gitu, dan juga dipermurah. Kami cukup itu aja gitu, sudah bersyukur banget gitu. Ini buat negara, ini buat pemerintah. Jangan persulit kami ketika kami pulang dari negara orang. Karena sekarang itu lagi marak-maraknya. Aduh, kenapa sih nggak bisa ngebedain mana PMI, mana orang yang melancong gitu. Ya kalau orang yang melancong bawa banyak barang gitu nggak apa-apa, diambil cukai. Nah kita yang kerja di sini, kita ini bukan orang kaya, datang ke sini tuh bukan orang kaya. Justru karena kami miskin, kita datang ke sini. Ketika kami pulang bawa oleh-oleh, bawa barang apa Milo lah, dikena cukai lah, apalagi telepon lah, kena cukai lah, kena bayar inilah bayar itulah. Sampainya di sana, ayolah, kita ini bukan kaya, datang ke sini itu bukan karena banyak uang, karena nggak ada kekurangan uang. Datang ke sini nih, itu pun kita beli untuk bawa barang ke sana, itu beli bukan banyak pun, bukannya 1 kontainer, bukan. Itu hanya untuk cendera mata lah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena kita udah bertahun-tahun gak ketemu sama keluarga, masa iya kita balik dengan tangan kosong? Kan gak mungkin. Gitulah. Ayolah permudah, wahai pemerintah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.